Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Mahfud, mahasiswa PPG Daljab PS3 tahun 2022, LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan menyampaikan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Di tempat duduk, siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mas Rehan yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga Allah memberi kelancaran pada kesempatan pagi hari ini ya. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan absen terlebih dahulu. Hadir semua ya? Ini hadir semuanya. Semoga bisa dipertahankan sampai akhir. Jangan sampai karena sampai sedikit sudah kemudian izin untuk tidak masuk sekolah karena bisa ketinggalan. Ya, berikutnya Pak Mahfud akan tanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang memandikan dan mengkafani jenazah, ya. Memandikan dan mengkafani jenazah. Di dalam memandikan jenazah itu ada apa saja kira-kira? Yang harus kita tahu adalah sebagaimana kita mau sholat apa? Mewudukan jenazah dan mewudukan jenazah baru kemudian dimandikan. Ya, silakan bisa disaksikan terlebih dahulu satu tayangan video berikut ini. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari video tadi? Apa? Saling tolong menolong. Maka yang ditolong ngasih cacing dikasih apa? Ikan. Nah, itulah berkah daripada tolong menolong. Pernahkah kalian ikut menyolatkan dan menguburkan jenazah? Belum. Ada yang pernah? Mas Ati sudah pernah? Pernah menguburkan? Ada yang ikut menyolatkan? Belum. Hari sudah pernah ikut menyolatkan jenazah. Baik. Dan Pak Muhammad akan menyampaikan kompetensi dasar daripada materi yang akan kita sampaikan, yaitu tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi, indikator pencapaian kompetensinya ini adalah menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi ini menunjukkan sikap apa? Apa ini? Sikap peduli terhadap sesama. Dan tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan diskusi, menggali informasi, menyelesaikan proses pembelajaran melalui model pembelajaran PBL, Problem Based Learning atau pendekatan masalah, serta pendekatan PPACK, maka peserta didik diharapkan dapat satu, menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama saat mempraktikkan. Pak Mahfud akan mengukur sejauh mana pengetahuan tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah.
sebelum kita masuk di pembahasan ini, perlu kita tahu bahwasanya materi ini sangat penting untuk kemudian kita pelajari. Karena apa? Karena nanti kita akan terjun di masa depan. Coba kita masuk di kegiatan ini, kita akan lihat satu masalah ya. Perhatikan baik-baik. Mbak Fitri, perhatikan ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan, jangan sampai ketinggalan. Kenapa itu? Rukuk. Ya. Apakah sholat jenazah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Belum. Belum. Coba Mbak Mila, kenapa Mbak Mila? Sholatnya belum sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Pakai rukuk ya, karena pakai rukuk jadi tidak sesuai. Nah, nanti kita akan diskusikan bersama terkait dengan itu ya. Nah, dan silakan Pak Mahfud akan membagi kelompok. Silakan diskusikan sesuai kelompoknya. Kelompoknya ini. Nah, silakan buka LKPD-nya. Linknya sudah Pak Mahfud dibagi juga di grupnya. Di papan sudah ada nih. Silakan dibuka. Kalau yang tidak membawa HP nanti bisa menggunakan ini. Silakan kelompok 1 Asotek dan kawan-kawan nanti mendiskusikan tentang menyolatkan jenazah. Kemudian kelompoknya Mbak Nabila atau Mbak Novita nanti bisa mendiskusikan tentang bagaimana menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga nanti kelompoknya Mbak Zahra nanti tentang tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah COVID-19 atau COVID-19. Ya, silakan diskusikan. Pak Mahfud beri waktu 10 menit. Coba kelompok 1 ada masalah yang mungkin belum terselesaikan terkait dengan menyolatkan jenazah. Apa Mbak? Belum? Oh ya. Apa kira-kira tentang menyolatkan jenazah? Ada yang belum bisa terjawab? Kalau jamaahnya itu sebetulnya sesuai dengan sholat jamaah pada umumnya. Jadi ada apa? Ada imam dan ada makmum. Jadi itu kalau berjamaah. Tapi sholat jenazah sedikit berbeda. Coba dicari lagi di HP ataupun di YouTube. Nah, kelompok 2 ada permasalahan yang belum terselesaikan tentang menguburkan jenazah. Ya, nanti dipresentasikan. Jadi nanti dibikin di PowerPoint-nya. Ada tidak yang kira-kira kesulitan tentang menguburkan jenazah? Sudah ada yang pernah ikut menguburkan jenazah? Belum? Ya. Nanti pokoknya harus bisa jawab ketika diskusi ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan terkait dengan
materi yang didiskusikan? Belum. Sudah penjelasan ya. Ya, sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah? Kalau sudah, silahkan kita berdiri terlebih dahulu. Kita ikutan. Silakan kelompok 1 untuk tidak menunjukkan. Ya, kelompok 1 Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Bapak Satu akan menyampaikan hasil diskusi kami membahas tentang syarat sholat jenazah. Saya sebagai koordinator, Rizky Pragasati sebagai pemateri 1, Citrawani sebagai pemateri 2, Fitri sebagai pemateri 3, Anissa sebagai pemateri 4, Hendra sebagai pemateri 5. Selanjutnya akan disampaikan. Di sini saya akan membacakan syarat sholat jenazah. Yang pertama, syarat sholat jenazah seperti pelaksanaan sholat biasa, yakni suci dari hadas, hadas besar dan hadas kecil, suci badan dan tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Mas, setelah takbir kedua membaca sholawat nabi. 6. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Setelah takbir keempat membaca doa untuk jenazah. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa sulahu wasi'ah madukolahu wa silhu imanu wa tazil wa zawadu wa naqihi minal khawaya kama nakufafa wa sayyid tawba abdaru minal jadas wa abdilu darat khairin min madar wa adan khairin min hadi wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa aqizhu min azabil qabri aw min azabil nar. Kalian akan membacakan ayat Nisa. Terima kasih kepada Allah wa mayyidina wa syahidina. Kemudian saya akan sampaikan tata cara mensalatkan. Apabila jenazahnya ini adalah laki-laki, maka imam berdirinya di posisi kepala. Perhatikan baik-baik. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' wa taqabbal minhu wa salli wa barik wa nazzilna wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata cara hubungan jenazah. Di samping saya ada Ibu Krisna Putri sebagai pemateri 1. Di sampingnya lagi ada Sylvia Zandara Darmawan sebagai pemateri 2. Sebelahnya lagi ada Ani Nurul sebagai pemateri 3 dan pemateri terakhir. Piring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Waktu menurunkan jenazah, kalian lahan hendaknya membaca doa sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Artinya doa dan hati. Setelah selesai, penguburan diakhiri dengan doa yang isinya memohon ampunan Allah, keselamatan yang ditentukan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat dan kami. Demikian presentasi dari kami tentang tata cara menghubungkan jenazah. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah Leana di kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa yang kubur dibuat itu dalam jenazah? Ya. Alasannya Sesuai dengan syariat Islam. Baik, boleh saya tambahkan, ini juga mempertimbangkan dari keamanan dan juga sisi lingkungan daerah pemakaman. Jadi itu bisa kalian memiliki syariat Islam yang sesuai dengan agama. Terima kasih. terima kasih. Ya, terima kasih. Ada nomor 2? Nomor 2-nya? Ya, kalau tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan kesalahan kami dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tribun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan tentang mendoakan jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Saya Sarah Olia Rahma sebagai moderator, Ibrahim Maufik sebagai pemateri 1, dan Dewi sebagai pemateri 2, dan Irfan sebagai pemateri 3, dan saya sebagai pemateri terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu Hari tolong bajunya dimasukkan ke berikannya. Ya, silakan mulai. Terima kasih Pak. Menyolatkan jenazah COVID-19 sesuai pada Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun. sesuai dengan ketentuan syariat dan protokol medis. Yang kedua dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama-sama ke dalam liang kubur tanpa harus Silakan Mbak Desi. plastik dan kafan. Yang ketiga mengumpulkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 24 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Ini adalah contoh mengumpulkan jenazah COVID-19. Yang pertama ada jenazah, yang kedua dilapisi dengan plastik. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, silakan ya. Mau bertanya. Nomor 2. Ya, Mbak Nabila mau tanya? Gimana kalau misalnya sholat jenazahnya itu nggak sholat sama sekali Islam, misalnya ada yang ruku, itu gimana? Hukumnya bagaimana atau gimana? Nah, ya. Silakan dijawab. Seperti tadi sholat yang ada di mana? Di video ya? Di video. Silakan jawab. Kapannya Mbak? Nah. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba.
Dengan rukuk boleh apa tidak? Dia sedang memahaminya. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Kelompok satu? Kalau tidak ada silakan disebutkan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simpulkan bersama-sama bahwa saya memberikan penekanan terhadap materi ini tentang apa? Menyolatkan dan juga menguburkan jenazah. Ini jenazah ya. Nah, ini jenazah. Ini kalau apa di gambar ya seperti ini. Sesuaikan dengan apa namanya ukuran badannya. Ini kalau gambarnya. Kita membahas tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Pertama menyolatkan jenazah. Nah, pihak utama yang menyolatkan jenazah siapa? Orang yang diwasiatkan. Ulama boleh, pemimpin tertentu pemuka, orang tua si jenazah, seterusnya ke atas. Anak-anak si jenazah. Nah, kemudian keluarga terdekat, kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi kita wajib hukumnya untuk kemudian mensolati jenazah. Wajib semuanya apa tidak, Mbak Citra? Wajib semua apa tidak? Wajib untuk sebagian atau disebut dengan apa maksudnya? Wajib sebagian, fardu kifayah ya. Kemudian nah ini tadi yang sudah dijelaskan. Ada kalau jenazahnya laki-laki berdirinya di sini. Perhatikan nih, di sini. Kalau jenazah perempuan, maka imam berdiri di dekat perutnya, seperti gambar yang ada. Kemudian mengangkat tangan setiap kali takbir, Allahu Akbar. Ya. Kemudian membaca ta'awudz minimal softnya 3. Tapi kalau hanya dan datang 2, ya sudah 2 saja. Seperti tadi. Ya. Kemudian berniat berdiri kalau dia mampu, sambil duduk boleh. Jika memang saking cintanya pada orang yang meninggal, kemudian bisa disambil duduk ya sudah, duduk di kursi atau kemudian di kursi roda. Terus kemudian tadi yang pertama membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua membaca sholawat Nabi. Yang ketiga membaca doa. Yang keempat juga membaca doa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tata cara sholat jenazah ini tadi sudah. Kemudian ini kalau mensolati jenazah COVID-19 itu segera ya, boleh dilakukan kalau aman dari penularan. Maka boleh yang mensolati jenazah menggunakan apa? APD. Kemudian kalau sudah itu baru kemudian sebagaimana sholat yang lain, sholat jenazah ya, itu dilakukan. Tapi kalau tadi ya video yang pertama tadi pakai rukuk boleh apa tidak? Tidak. Karena apa? Tidak boleh pakai rukuk. Nah nanti tidak mencontohkan rukuk. Kalau pakai rukuk, ya pakai rukuk sama pakai sujud nanti dikira menyembah jenazah atau manusia. Kemudian menguburkan jenazah. Nah, ini ada 2. Ada satunya seperti ini, ada satunya seperti ini. Namanya liang lahat atau liang kubur. Kalau liang lahat itu yang ini. Nah, kalau liang kubur yang ini. Jadi hanya lurus, kemudian di bawah ini ada miring seperti ini. Kemudian ada yang masih ditanyakan tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Masih ada pertanyaan? Tidak. Ya.
yang jelas adalah Mas Hari ya, dengan kami sendiri nanti ini dipelajari lagi betul-betul supaya apa? Supaya nanti kita bermanfaat di lingkungan sekitar kita. Apa? Bisa menyolatkan dan juga ikut menguburkan jenazah sesuai dengan syariat. Nah, kalau kemudian jenazah ya, berikutnya silakan bisa dibuka di HP kalian. Kita melakukan post test. Nah, silakan dibuka di grup yang sudah Pak Mahmud bagikan. Silakan dibuka. Mas Setik nggak bawa HP? Ya. Nah, tidak bawa HP, silakan pakai buku. Soalnya pinjam punya teman, lihat punya teman. Di bukunya mana punya? Ayo. Nah, ini bukunya kalian. Itu bukunya. Dipakai. Nah, kerjakan itu. Waktunya nyaman mereka. Sudah buka? Sudah selesai? Ya. Pak Mahmud nanti akan bilang nilainya dari masing-masing. Berikutnya sebagai tugas di rumah nih, sebagai tugas di rumah. Nanti kalian di rumah membuat video ya, direkam. Minta tolong bapak ibunya membuat video yang akan kalian praktek mensolatkan jenazah. Nanti jenazahnya pakai boneka boleh atau bandar boleh. Kemudian akan kena praktek wah ini kok sama ya, menguburkan jenazah ya, menguburkan jenazah. Setelah selesai nanti upload di Google Classroom ya. Ada pertanyaan? Ya. Tugas tentang tugas ini? Ada pertanyaan nggak? Yang pertama menyalakan jenazah, yang bagi absen ganjil, yang kedua nanti menguburkan jenazah. Sesuai tadi yang dicontohkan. Dan kalau ada kesulitan nanti bisa ditanyakan ke Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud berharap kalau hari ini ada kekurangan pada pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kita akan perbaiki di pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin doa. Pokoknya diletakkan doa serius dan sungguh-sungguh. Silakan dipimpin doa. Di depan duduk, siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, semoga bermanfaat hari ini. Dan apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya pada pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.